Halo semuanya, kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar tentang pengaplikasian basis data. Dalam artian di sini adalah SQLite pada perangkat bergerak menggunakan IDE Eclipse Android Development Tools. Hari ini Minggu ketiga Februari 2021. Nah, saya mulai dari sini dulu. Kita mulai dari kerangka berpikir, gitu ya. Nah, saat kita ingin melakukan atau mengaplikasikan SQLite itu ke dalam Android Eclipse, dalam tanda kutip seperti itu, menggunakan Android Eclipse, kita butuh beberapa uh, perangkat tambahan atau beberapa package yang saling berkaitan. Nah, kita mulai dari requirement atau persyaratan plugin-nya. Persyaratan pluginnya, karena kita pengen menggunakan SQLite di dalam Eclipse, maka kita harus menyediakan plugin tambahan, yaitu apa? Yaitu adalah sebuah plugin SQLite Browser. Sehingga nanti kita bisa lihat apa sih tabel yang kita buat, isinya bagaimana sih dengan plugin tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, setelah requirement pluginnya tadi, nanti kita pakai package atau setidaknya kita pakai dua package ini yang paling besar, yaitu adalah SQLite Database dan SQLite Open Helper. Dua ini yang akan kita gunakan. Jadi ya, setelah requirement plugin, setelah requirement package kalian sudah siapkan dan sudah selesai, sudah beres seperti itu, tinggal kita masuk ke skenario pada pengkodeannya. Nah, ada 3 tahapan kalau dalam sini. Kalau saya membuatnya ada 3 tahapan. Yang pertama, kita nanti akan membuat satu kelas, di mana kelas tersebut itu merupakan turunan dari SQLite Open Helper, gunanya untuk membuat tabel yang akan kita gunakan nantinya. Sesimpel itu. Nah, terus yang kedua, setelah kita membuat suatu kelas yang mendapatkan turunan dari SQLite Open Helper, yang kedua itu adalah kita membuat kelas 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 yang nantinya akan sebagai parent class pada spesifik model yang lainnya yang akan berkaitan dengan cara yang ketiga ini, kelas yang ketiga ini nanti. Nah, gitu ya. Gunanya apa? Gunanya untuk membuat suatu model seperti open dan close database. Biar apa? Biar kita tidak redundant dalam melakukan penulisan, sehingga di parent saja kita definisikan seperti itu. Kalau misalkan di kelasnya nanti atau di childnya nanti ada perubahan, maka silakan di override seperti itu. Nah, yang ketiga itu kita akan membuat suatu spesifik model. Nah, spesifik model. Gunanya untuk apa? Kita akan mendefinisikan database apa yang akan kita buat. Database apa yang kita buat, terus di dalam database itu ada tabel yang kita buat tadi yang merupakan kelas yang menginherit atau mewarisi SQLite Open Helper seperti itu. Terus setelah itu barulah kita gunakan model tersebut atau kelas yang mengandung spesifik model tersebut untuk mengeksekusi SQL yang kita susun seperti itu. Nah, itu adalah skema kerangka berpikir yang akan kita lakukan. Oke ya. Nah, uh, yang pertama, kita masuk yang pertama. Berarti kita harus menyiapkan apa? Kita harus menyiapkan requirement pluginnya. Nah, yaitu adalah com atau package-nya namanya com questoid.sqlite brewer underscore 1.2.0.jar seperti itu. Nah, untuk mendapatkannya ada di link di deskripsi. Kalau kalian sudah mendownload seperti itu, maka akan ada satu file. Satu file ini. Satu file ini yang berekstensi zip. Nanti tolong diekstrak saja. Diekstrak.
Setelah ini selesai extrakannya, setelah ini selesai, kita buka extrakannya, nanti ada satu file ekstensinya jar yang akan kita gunakan atau yang akan kita copy atau kita pindahkan ke directory plugin di dalam Eclipse, gitu ya. Ini saya copy, katakanlah, atau ya boleh di copy atau di cut seperti itu. Tapi saya kopikan dulu, saya copy, saya pindahkan ke directory Eclipse saya. Ada di C, ada di Android Eclipse, ada di folder Eclipse, dan ada, tolong pindahkan nanti, ada di plugin, folder plugin. Saya ulangi lagi, saat sudah masuk ke Eclipse, nanti tolong pindahkan yang kita copy tadi ke folder plugin, gitu ya. Saya perbesar, plugin. Nah, di sini nanti kita pastekan, seperti itu. Paste. Nah, karena tadi saya sudah mempastekan seperti itu, maka saya replace seperti ini saja, gitu ya. Ini ada, ya, itu. Terus yang kedua, jika kalian sudah melakukan pemastean atau ya ditempel atau dipindahkan ke plugin di Eclipse seperti itu, maka saat kalian sudah membuka Android Development Tools-nya tadi atau Eclipse-nya itu tadi, maka kalian harus close dulu, kalian harus tutup dulu. Untuk apa? Untuk plugin yang kita tambahkan tadi biar keload ke dalam Eclipse-nya, gitu ya. Ini saya close. Oke. Nah, setelah itu saya buka lagi Eclipse seperti itu. Nah, saat ini sudah selesai, nanti kita akan berkaitan dengan yang namanya recruitment package. Ada 2 package yang akan kita gunakan nantinya. Minimal ada ini dulu. Nanti ada tambahan lagi, tapi yang paling inti adalah 2 ini. Nah, kita mulai di skenario atau skenario dalam pengkodean seperti itu. Kita buat 1, 2, 3 kelas seperti itu ya. Nah, oke, sip. Saat kita sudah sampai di dalam ADD-nya, kemarin kita sudah membuat satu project kecil-kecilan, yaitu adalah simple form. Simple form, di dalamnya ada beberapa folder seperti ini, atau ya folder seperti ya, src, sampai ke res, sampai ke project property seperti itu. Kita mulai dari yang di src saja. Di src saja ya, kita fokus pada di src saja. Kita sisihkan dulu yang tampilannya. Target kita adalah kita pengen melakukan pengkoneksian atau melakukan pengaplikasian SQLite ke dalam Android kita, gitu ya. Kita buka src, di dalam src itu nanti ada satu package com example simple form seperti itu. Terus dalamnya ini tadi ada dua file yang dulu pernah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya, gitu ya. Nah, hari ini saya akan mendiskusikan tiga hal ini. Tapi sebelumnya akan lebih baik, ini menurut persepsi saya, akan lebih baik jika kita pisahkan antara yang tadinya atau package yang untuk melakukan controllernya seperti ini, com example simple form tersebut, dengan package yang akan berkaitan dengan database untuk mengenakkan atau untuk memperenak dalam melakukan debugging seperti itu atau melakukan pengklasifikasian fungsi. Nah, ya, kita ingin memisahkan dua hal tersebut antara controllers yang ada di package com.example.simpleform dengan yang database atau modelsnya. Nanti saya ambil atau saya pindahkan ke package yang lainnya. Katakanlah saya ada subdomain lagi com.example.simpleform.database. Katakanlah seperti itu. Maka kita klik kanan di dalam ini, kita klik new, terus itu kita pilih package. Nah, di package ini nanti, atau saya ulang lagi ya,
Lagi di package yang lama tadi kita klik kanan, new, terus pilih package. Di sini nanti saya tambahkan satu lagi subdomain, yaitu katakanlah database atau models. Ya nggak apa-apa, database gitu ya, atau models pun nggak apa-apa. Saya finish. Nah, yang semulanya ada satu saja package-nya, satu saja yang terisi, di sini ada dua. Yang satunya adalah simple form yang gunanya untuk melakukan atau letak dari file controller, katakanlah seperti itu dulu. Terus yang kedua ada satu package tambahan untuk meletakkan file-file yang berkaitan dengan database, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita lari lagi ke yang namanya mind map-nya tadi. Nah, di mind map nanti kita ada tiga contoh kelas atau tiga kelas yang pengen kita buat. Yang pertama adalah inherit atau sebuah kelas yang mewarisi SQLite Open Helper seperti itu. Kita buat satu-satu dulu ya. Kita buat yang pertama dulu. Kita buat suatu kelas yang menginherit atau mewarisi SQLite Open Helper seperti itu. Nah, oke ya. Nah, di sini saya zooming lagi. Nah, di sini yang tadi database saya baru tadi kita klik kiri, terus klik kanan pun boleh, terus pilih new, terus dipilih kelas untuk membuat kelas baru gitu kan. Nah, katakanlah seperti ini, saya buatnya adalah nama kelasnya adalah database helper. Nah, superkelasnya mengheret kemana tadi? SQLite SQLite Open Helper. Nah, itu saja. Ya, package-nya diingat harus ada di database biar terpisah seperti itu, biar lebih enak dalam melakukan debugging. Saya finish kan? Saya zoom out. Nah, tampilan pertama akan terjadi atau akan tertampil seperti ini. Akan tertampil seperti ini. Kita sorot ada errornya. Kita dilihat dulu. Kita zoom. Di sini ada errornya. Oke, kita klik kiri saja. Dia minta untuk membuat suatu konstruktor yang digunakan pula atau yang dibutuhkan pula di SQLite Open Helper. Gitu ya. Kita klik, kita add saja. Boleh yang paling atas atau yang bawahnya pun boleh. Saya yang paling atas saja. Katakan seperti itu. Nah, seperti ini ya. Saya zoom out biar lebih enak. Nah, kita ada beberapa file seperti ini, atau beberapa package, atau bukan beberapa package, beberapa methods untuk konstruktornya yang sama persis dengan nama kelasnya. Terus yang kedua kita override yaitu onCreate-nya. Terus kita disuruh untuk mengoverride on upgrade-nya. Gitu ya. Nah, diingat, kita balikkan ke lagi mind map. Di inherit tadi yang kita buat yang pertama tadi, kita akan ada yang namanya, atau saya kasih tanda gini ya, kita stopkan di sini dulu. Nah, di inherit-nya tadi kita gunakan untuk mengupgrade tabel yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, letaknya di mana? Letaknya adalah nanti kita buat script di sini. Katakanlah seperti ini. Create tabel on database. Ya, gini dulu aja. Oke ya. Nah, setelah ini maka saya coba ketikkan buat suatu parameter baru, lokal parameter, bukan lokal parameter, lokal variabel bertipe string, create database siswa, iya boleh, sama dengan
katakanlah create tabel siswa misalkan. Kita cek dulu lah, kita cek dulu if not exist terus siswa di mana dia memiliki ID yang primary key atau kita spesifikkan tipenya dulu integer, terus dia memiliki primary key seperti itu. Terus saya adakan juga nama gitu ya, nama tipenya adalah teks misalkan, terus not null harus diisi seperti itu. Terus saya kasihkan NISN, NISN gitu ya, NIS saja, NIS. Tipenya adalah katakanlah adalah integer, terus integer, terus apa ya namanya, dia juga not null seperti itu. Kita tutup titik koma gitu ya. Nah, kita ada satu variabel lokal bertipe string, nama variabelnya adalah create database siswa. Nah, setelah itu baru kita lakukan eksekusi untuk mengakrit query tersebut. Kita ada yang namanya SQLite database. SQLite database kita sudah menggunakan 1 dan 2 SQLite database. Berarti kita tambahkan, karena parameter jalan onCreate itu adalah variabelnya atau nama parameternya itu adalah arg0, dia bertipe data SQLite database, maka kita ketikkan seperti ini. Saya hapus dulu biar jelas. Saya enter arg, kontrol spasi 0. Kenapa arg0? Karena parameternya di sini pun arg0. Kalau misalkan di sini kamu ganti misalkan database misalkan seperti itu, dan di sini pun diganti database juga tidak masalah, dan harus seragam seperti itu. Nah, ctrl spasi exec SQL seperti itu. Yang kita eksekusi adalah create siswa, create database siswa seperti itu. Nah, yang pertama sudah. Yang pertama kita ubah atau kita buat satu kelas baru yang namanya SQA atau yang diturunkan dari SQLite Open Helper yang melakukan pembuatan atau membuat suatu database yang akan kita gunakan, bukan database, membuat suatu tabel yang akan kita gunakan seperti itu gitu ya. Saya checklist dulu gitu ya, checklist dulu, stopnya saya pindahkan dulu. Tandanya kita sudah selesai di situ. Requirement-nya ini kita checklist itu dulu ya. Terus yang kedua, kita butuh yang namanya method atau bukan method. Sebenarnya kita butuh yang namanya method open dan close. Bisa juga metode tersebut diletakkan di spesifik model. Tetapi untuk menghemat penulisan, maka kita buatlah satu kelas baru sebagai parent class yang terdiri dari dua metode ini. Gunanya apa? Kita tidak usah membuat ulang di spesifik. Kenapa? Karena sudah dimiliki dia sebagai child atau sebagai anak dari orang tuanya, gitu ya. Konsepnya sederhana itu. Oke. Nah, coba. Berarti saya stopkan dulu di sini. Kita buat satu model baru. Ini kita simpan. Terus di database kita klik kanan, kita new, terus kita new class seperti itu.
Katakanlah di sini adalah saya buat suatu model, ya, atau penamaannya boleh diganti pun nggak apa. Nah, model ini tidak usah diturunkan atau tidak usah mendapatkan turunan dari siapapun, karena dia akan menjadi parent bagi child-nya nanti, bagi spesifik model yang lainnya. Terus kita add-kan saja seperti ini. Nah, seperti ini, gitu ya. Nah, setelah ini selesai, model nanti kita akan hubungkan ke yang namanya database helper atau database helper yang kita buat tadi. Untuk apa? Untuk terhubung ke sini dan bisa melakukan eksekusi atau bisa apa itu bisa menjalankan perintah dari SQLite Open Helper seperti itu. Kita buat satu konstruktor yaitu public model, katakan seperti itu dulu, tempatnya seperti ini gitu ya. Nah, di public model ini kita panggil database helper tadi, database helper. Nah, coba saya bikin db helper gitu ya, terus new database helper gitu ya. Nah, sip, sudah kita buat defaultnya dulu gitu ya. Nah, oke, ini ada error apa kira-kira? Oke, kita belum save. Untuk membuat seperti ini, atau ini ada error, kenapa? Karena name, konteks, name factory, version itu belum ada, belum dipunyai. Nah, kita copy saja di sini. Saja ini. Copy, terus ini saya pindahkan di sini. Sip. Sip, gitu ya. Oke. Sementara ini dulu nanti kita rapikan. Nah, setelah ini selesai, baru yang kedua kita buat tadi. Kita buat apa sih? Kita buat metode open dan close gitu ya. Public void open, dia terus SQLite exception. Untuk apa? Biar nanti kalau ada error dia tertampil seperti itu. Maksudnya seperti itu. Nah, setelah ini kita buat suatu parameter baru yang manggil atau variabel baru yang manggil db helper. Nah, pertanyaannya adalah kalau db helper saya masukkan ke dalam metode seperti ini, maka jatuhnya dia adalah sebuah variabel yang lokal. Bagaimana cara agar saya bisa kayak gini, db helper gini, dan saya bisa mengenali db helper itu siapa, gitu ya. Gimana caranya? Caranya adalah sama seperti tadi, sama seperti kemarin-kemarin, maka dua ini saya copy, saya taruhlah di atas. Seperti ini. Kita perkenalkan dulu siapa db helper bertipe apa. Objek apa? Database helper. Database helper yang kita buat tadi. Dan di sini tidak usah kita kenalkan lagi, tidak masalah. Gitu ya. Nah, db helper juga sama. Di sini db helper kita akan buat suatu database baru, bukan satu variabel baru. Katakanlah
dia adalah DB atau database. Database itu aja, database yang berisikan data db helper dot get write ini. Untuk apa? Untuk membuka database ya, untuk membuka database yang kita buat tadi, gitu kan? Nah, di sini ada error. Errornya adalah database itu tidak dikenali. Maka kita harus kenalkan dulu database itu bertipe apa. Nah, sebenarnya kalian bisa lihat ini outputan dari sini itu apa. Outputan dari sini itu apa? Harus diseragamkan antara kiri dan kanan, gitu ya. Nah, karena katakanlah kita sudah tahu, maka katakanlah dulu itu kita sudah tahu, maka kita bisa langsung menebak bahwa tipe datanya itu apa, biar dua sisi itu seragam. Tipe datanya adalah SQLite database, gitu ya. Sama seperti tadi, biar nanti kita bisa panggil di lain hal atau di package atau lain method seperti itu, atau lain kelas seperti itu, maka kita bisa taruh di atas. Di bawah kita hapus yang ini. Sudah. Gitu ya. Terus kita tambahkan satu lagi untuk menutup, public void close. Katakanlah close. Seperti ini. Gitu ya. Nah, saya cek dulu if, terserah dicek atau tidak, atau langsung di close, silakan. Kalau langsung di close seperti ini, database yang kita buka tadi dot close, titik koma. Sudah, itu saja. Kalau misalkan dicek dulu, tambahkan seperti ini, database not null, tidak kosong. Oke, saya cut, saya taruh di atas seperti ini. Ini pun boleh, dia dicek dulu lalu di close. Nah, seperti itu. Nah, kemarin sempat kita bahas sedikit tentang modifier. Hati-hati dalam meletakkan modifier. Sementara kita seperti ini dulu. Kita belum ngasih yang namanya modifier seperti private ataupun yang di public. Katakanlah seperti itu. Kita belum bahas itu dulu. Katakanlah kita hapus ini dulu, kita hapus. Katakanlah seperti itu dulu. Nah, kita sudah membuat suatu model baru atau suatu kelas baru bernama models yang isinya adalah, atau yang isi dalamnya itu adalah berkaitan dengan database helper. Database helper itu gunanya untuk membuat database, gitu ya. Kalau model ini untuk membuka dan menutup database yang kita buat tadi, gitu ya. Nah, selanjutnya kita buat satu atau sebelum selanjutnya, saya balikkan ke sini. Berarti ini sudah selesai, gitu ya. Stop, saya hilangkan, saya checklist. Kenapa? Karena kita sudah buat satu metode open dan close seperti itu. Dan yang ketiga, saya stopkan di sini, kita akan membuat suatu spesifik model, gitu ya. Gunanya untuk nge-create tabel, atau create tabel kan di atas, create database kalau di kedua ini. Create database dan execute SQL-nya. Nah, gitu ya. Katakanlah kita sama seperti helper tadi, kita ada satu siswa gitu ya, tabel siswa gitu, atau saya buat model siswa. Kelas, saya taruhlah di sini adalah model siswa. Di sini, katakanlah di sini adalah model. Nah, arahkan ke model tadi gitu ya. Finish. Nah, oke.
Di sini sama, dilihat dia minta konstruktor. Kenapa? Karena di model ada konstruktor juga. Ya. Nah, nanti kita bahas sekali yang ini. Oke. Nah, oke ya. Kita balikkan lagi. Di sini kita akan membuat suatu database yang akan kita gunakan nanti. Terus yang kedua, kita buat yang namanya suatu metode untuk melakukan eksekusi dari SQL kita tadi. Gitu ya. Oke. Kita mulai dari yang pertama. Kita buka dulu. Terus di sini kita sudah punya yang namanya, biar agak rapi. Nah, seperti ini saja. Kita sudah punya suatu kelas atau metode, satu kelas yang namanya model siswa yang mendapatkan turunan dari model. Terus kita sudah punya yaitu satu apa itu namanya, suatu konstruktor. Terus selanjutnya kita katakanlah lagi kita melakukan insert data seperti ya, atau ini dulu, create method to execute SQL. Kita katakanlah kita pakai seperti ini, public void insert siswa, atau insert data siswa, gitu ya. Nah, katakanlah sama seperti hal tadi, kita tambahkan dua data saja, nama dan NIS gitu ya. Nama katakanlah bertipe string, nama, terus NIS itu katakanlah tipenya int, NIS. Nah, gitu ya. Nah, oke, kita tampung value tersebut, isian nanti ke dalam values atau konteks values. Kita buat suatu variabel baru, misalkan values, gitu ya. Nah, dia bertipe data content values, sama dengan new content values, seperti ini. Nah, sip. Nah, values atau val ctrl spasi values titik put untuk ngambil data string k, string k, ini saya pilihlah yang ini saja, string k, yang di string gitu ya. Ada key, terus ada values-nya gitu ya. Ada key, ada values-nya. Key dan ada values-nya. Key itu merujuk pada nama field. Berarti namanya adalah, atau fieldnya adalah nama, terus ini seperti itu. Nah, kalau value, sebentar, ini biar agak rapi saja. Kalau value itu merujuk pada parameter. Katakanlah kita pakai parameter di atas, parameter yang ada di metode gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya key-nya bisa kita deklarasikan seperti ini. Nama, terus katakanlah satu lagi NIS, misalkan seperti itu. Value-nya tinggal kita ganti nama, terus isinya adalah NIS, pun beres seperti itu, tidak masalah. Tapi coba kita buat lebih rapih lagi, kita buat menggunakan variabel. Dia bisa ngambil di dalam variabel seperti itu. Nah, oke, katakanlah kita pakai variabel atau konstanta gitu ya. Kita pakai static final
string yang bentuknya array, field name, field underscore name sama dengan nama nis, seperti itu. Nah, sekalian saja. Berarti nanti kita langsung saja ambil di atas. Berarti tinggal tuliskan field nama mulai dari parameter atau indeks ke 0. Terus di sini field nama indeksnya pertama. Nah, gitu ya. Oke. Nah, saya stopkan di sini dulu. Saya stopkan di sini dulu. Nanti kelanjutannya adalah melakukan save into database. Nah, nanti ya. Nah, saya kembali ke sini dulu, bahwa dilihat bahwa kita punya satu konstruktor yang namanya model siswa yang ada beberapa parameter, konten, string name, cursor factory, terus version seperti itu. Coba kita deklarasikan satu persatu. Konteks itu nanti akan berkaitan dengan apa itu namanya, activity, gitu aja ya. Activity apa? Activity tempat kita memasukkan data. Nah, nanti kalau misalkan ada form seperti itu, dia masuk pada activity apa seperti itu. Nah, itu adalah konteks. Berarti nanti konteks tersebut berarti kita tempatkan di activity. Clear di sana. Gitu ya. Satu. Terus name itu merujuk pada nama database. Nah, nama database sebenarnya bisa dideklar di activity atau dalam kurung di sini adalah controller. Tetapi saran saya adalah deklarasikan di models atau specific models saja. Kalau misalkan di main-nya models pun boleh, tidak masalah. Tapi ya harus diwanti-wanti adalah kalau kita taruh di models parents-nya, berarti tabelnya itu harus ada atau adanya ada satu dan tidak bisa diganti-ganti seperti itu. Nah, terus factory kita ajukan dulu, kita kasihkan value 0 seperti itu. Terus sama version kita ajukan dulu, terus kita kasihkan int berapapun, int untuk mengisi value-nya. Katakanlah di sini adalah 1. Gitu ya. Nah. Oke ya. Kita bisa melakukan deklarasi tanpa harus dikasih konstanta pun boleh untuk deklarasi name, factory, dan version. Kita langsung deklarasikan di sini pun boleh. Saya mengkhawatirkan atau tujuan saya kasihkan seperti ini. Saya kasihkan modifier privat seperti itu saja. Terus di sini saya kasihkan privat static final string database name seperti itu. Kenapa? Kita tinggal
ganti di konstruktornya, bukan konstruktor, apa namanya, itu namanya yang tetap konstanta. Nah, katakan di sini adalah database itu adalah presensi siswa untuk dia, presensi siswa.db ya. Nah, version sama factory kamu declare di sini pun tidak masalah. Katakanlah seperti ini. Oke, atau ini saya salah. Saya ketikkan dari awal. Private static final. Tipe datanya factory itu adalah cursor factory. Terus di sini adalah factory. Di sini sama dengan 0 seperti itu. Pun boleh. Tidak masalah. Private static final int kan version, terus kasihkan angka 1 seperti itu pun boleh. Tidak masalah. Nah, berarti di dalam konstruktor kita, biar konteks saja yang nanti kita isi di dalam activity atau controllersnya, sedangkan string atau name, terus factory, terus version, kita hapus saja dan kita declare sekarang di model siswa. Seperti name-nya kita ganti ke database name. Factory kita ubah ke biar seragam saja. Kalau misalkan konstanta kita huruf besar semua. Factory biar ada bedanya. Version. Factory version. Nah, seperti itu. Berarti nanti saat saya manggil model siswa, kita tinggal mendeklarasikan parameter satu saja, yaitu adalah konteks, gitu ya. Nah, ini sudah. Berarti saya buka ini, terus define database yang kita buat tadi sudah oke ya. Itu sudah. Terus kita tinggal melanjutkan eksekusi SQL tadi, gitu kan. Nah, karena sama seperti di database atau di PHP, untuk amannya database itu kita buka waktu kita perlu saja dan saat sudah tidak perlu lagi kita langsung tutup seperti itu. Kita buat atau kita panggil metode open dan metode close yang ada di sini. Open dan close yang ada di sini. Berarti ketikkan saja open. Ya, itu saja sudah cukup. Terus saat kita open, terus nanti kita close yang ada di model, gitu kan? Nah, di tengah-tengahnya kita minta atau kita mengisi datanya menggunakan database yang terkait, atau coba kita ke model yang terkait ke ini, database ini. Saat kita buka open kan kita buat satu database atau kita buat satu variabel baru yang namanya adalah database, gitu kan. Nah, kita panggil database ini ya, database insert. Tabelnya namanya apa? Tabelnya namanya adalah siswa. Nah, sebenarnya bisa kita buat konstanta lagi, tetapi oke, kita nanti buat konstanta. Tapi sementara ini dulu. Null kolom hex kita kasihkan 0 saja, terus values-nya kita pakai value seperti itu. Sudah cukup. Nah, gitu ya. Nah, dilihat open database sama close itu kita bisa langsung panggil. Kita berbeda
atau kita beda kelasnya, tapi bisa kita panggil gitu ya. Kenapa? Karena dia bertipe public seperti itu. Coba kalau seperti ini. Coba kalau database saya kasihkan private, ya. Di sini pasti akan ada error. Kenapa? Nah, model database dia tidak terlihat. Kenapa? Karena kita private kan ke dalam dirinya sendiri dan yang lainnya tidak bisa manggil seperti itu. Di sini bisa kita kasihkan public seperti itu dan di sini bisa kalau ini tidak perlu maka kita kasihkan private. Ya, biar tidak semuanya terlihat seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah selesai, ini sudah selesai. Nah, oke ya. Oke, terus kita simpan. Terus kita buka ini lagi, berarti ini sudah selesai. Berarti ini juga sudah selesai. Oke ya. Stopnya ini saya hapus. 1, 2, 3 sudah selesai, maka kita hubungkan atau ya hubungkan antara model atau spesifik model atau paling di spesifik model dalam kaitannya ini adalah siswa atau model siswa gitu ya, model siswa on activity gitu ya, activity apa itu namanya, main sajalah, main activity. Dalam kaitan di sini adalah main activity gitu ya. Ya, nah. Ya udah kita tinggal panggil saja ke situ. Caranya gimana? Ya udah kita pergi ke sini. Terus kita perkecil dulu. Terus di sini kita lihat di main kalau tidak keliru. Di main. Oke, di main coba kita pergi ke rest bentar. Terus layout, terus main activity, ini home. Activity main, bukan home. Itu adalah activity main. Nah, coba graphical. Oke ya. Kita nanti akan letakkan di sini gitu ya. Nah, cara manggilnya gimana? Ya udah ke activity main tadi, katakanlah kita taruh di sini. Kita taruh di on grid-nya. Nah, kita tinggal manggil saja. Kita tinggal manggil model siswa yang kita buat tadi, model siswa. Terus siswa, new model siswa. Gitu ya. Konteksnya itu adalah berarti activity-nya ini, gitu kan? Kita kasihkan this seperti itu. Nah, cukup. Terus siswa dot insert. Namanya katakanlah kita paksakan dulu seperti ini ya. Misalkan Agung atau Wira. Jenisnya katakanlah kita pakai integer kan, 8879 seperti itu. Sudah? Oke, kalau sudah terus kita kelupaan kan? Kita kelupaan apa? Kita kelupaan yang namanya open. Siswa open dulu. Kita open dulu siswanya. Terus siswa kalau sudah seperti itu kita close. Sudah. Oke ya. Berarti saat main activity nanti terjalankan, maka nanti akan ada satu tambahan data atau satu database baru. Atau ini saya kunci dulu ya, ini saya kunci dulu. Ini saya komentar dulu. Biar berarti kondisinya adalah kita ini saya kunci dulu karena tidak terpakai gitu kan.
Ini saya kunci dulu. Nah, kondisinya adalah kita sudah punya yaitu kelas model siswa, dan database helper seperti itu. Tentu saja juga kita sudah punya main activity, di mana ketiga kelas yang saya sebutkan sebelumnya itu tadi belum kita kaitkan ke main activity, gitu kan? Nah, gitu ya. Oke, kita coba kita lakukan compiling seperti itu. Run configure, terus simple form betul, lans betul, targetnya RW saja. Oke, nggak apa. Oke, kita jalankan, kita pakai yang di Android virtual. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini coba saya buka lagi. Oke. Nah, oke ya. Nah, cara kita mengecek bahwa apakah aplikasi kita itu sudah terhubung ke database SQLite-nya atau belum. Caranya seperti ini. Kita running dulu. Setelah running, kita masuk ke DDMS. Gitu ya. DDMS kalau belum ada nanti tolong cari di Open Perspective. DDMS. Ya, sama seperti ini. DDMS saya klik. Nah, di sini nanti akan ada muncul 2 atau 3 layar yang sebelah kiri, kanan, dan bawah. Nah, di sini nanti kita pilih package kita, package aplikasi kita kan, example form seperti itu kan, example.com.example.simpleform. Di sebelah kanannya nanti kita pilih yang namanya, atau saya perbesar dulu, kita pilih yang ini, klik, terus itu ke kanannya nanti kita pilih atau kita cari yang di file explorer. Di file explorer datanya ada di folder data, subfolder data juga di bagian package yang kita buat tadi, yaitu adalah simple form. Nah, kalau misalkan tidak atau belum kita hubungkan, maka hanya ada dua folder ini saja yang ada, yaitu adalah folder lib dan folder case charger seperti itu, case, gitu ya. Nah, oke, sip. Nah, ini sudah. Berarti normal. Kenapa? Karena belum kita hubungkan ke database, gitu ya. Saya kembali ke Java. Java saya klik. Saya pindahkan ke sini. Nah, yang tadinya saya tulis dan saya komen, saya buka lagi, saya simpan, dan di atas tadi yang saya komen, saya buka lagi, saya simpan lagi. Gitu ya. Kalau sudah seperti ini, maka harusnya saya bisa mengakses model siswa, di mana model siswa itu merupakan turunan dari models, gitu ya, turunan dari model, di mana model tersebut juga membuat atau langsung berkaitan juga dengan database helper seperti itu. Nah, dan database helper kita disuruh untuk membuat suatu tabel, gitu ya, supaya kita running lagi. Saya run configure, simple form sudah, terus di sini ya sudah, run. Oke. Coba. Oke. Sudah ya. Karena dilihat di activity main,
karena models yang kita panggil tadi itu kita letakkan di method onGrid, seharusnya tidak usah kita apa-apain pun, seharusnya models atau database yang kita buat di model siswa, database-nya adalah database presensi siswa.db, harusnya sudah tergrid. Dan kalau misalkan query-nya benar, yang ada di package atau kelas database helper, yaitu ini juga akan terbuat. Nah, gimana cara mengeceknya? Sama seperti tadi, kita akan lari ke DDMS. DDMS kita klik. Tadi yang sebelah kiri, kita klik package kita tadi, katakanlah, atau langsung di sebelah kanan di file explorer seperti itu. Coba kita inikan dulu. Ada di bagian data, kita klik, terus kita ada di subfolder data juga. Setelah itu masuk pada package kita, simple form sudah. Nah, yang tadinya hanya ada 2, chat case dan lib, sekarang ada satu lagi folder yang namanya database. Saya zoom out dulu biar kelihatan. Saya zoom out, di sini kita buka database-nya. Nah, di sini kita ada 1 dan 2. 1 atau kita ada file baru yang namanya presensi siswa. Presensi siswa itu terimbas dari nama DB yang kita buat tadi di bagian model siswa, gitu ya. Nah, ini kita coba cek di dalamnya isinya apa. Dengan cara kita klik di sini, klik db.db, presensi siswa.db, terus di kanan atas di bawahnya DDMS itu ada logo semacam piringan yang tersusun seperti itu. Kita klik saja. Nah, di sini nanti akan ada satu atau beberapa informasi ya, Wistoid SQLite browser-nya. Katakanlah kita masuk ke browse data, tabelnya kita ambil tabel siswa. Kita sudah punya satu tabel baru atau sudah punya isian baru, yaitu adalah siswa dan listnya adalah 8879 seperti itu. Gitu ya. Nah, berarti secara garis besar apa yang sudah kita buat tadi sudah berhasil. Gitu kan? Nah, sekarang kita coba pergi ke main activity. Ini yang kita serot tadi bukan kita tidak kita simpan atau kita tidak letakkan itu di onGrid-nya, tapi saat kita tekan button-nya, gitu ya. Nah, saat kita tekan button simpan, maka informasi tersebut akan disimpan di database, gitu ya. Berarti coba kita lihat di button-nya itu ada metode onGrid-nya enggak? Unclick-nya tidak? Oh, ada. Di sini ada onClick-nya, atau metode onClick-nya di btn simpan. Berarti kita lari ke main activity di btn simpan, gitu ya. Sudah. Di sini katakanlah kita tidak usah kasihkan dulu, atau kita kunci dulu lah ya. Kita kunci dulu, terus kita pastekan yang tadi. Nah, isiannya adalah di sini kan user atau nama kan, nama kita buat seperti ini saja, atau inilah nama sama dengan edt1.getText.toString gitu ya. Di sini adalah string. Ya. Terus nis dan edt2.getText.toString. Kita casting ke
integer. Di sini kita casting ke integer. Bisa nggak? Atau gini kan dulu? Oke, berarti tidak usah di casting. Terus itu string gitu aja dulu ya. Itu string gitu ya. Sudah, di sini kita kasihkan string dulu lah. Kita amankan, kita stringkan dulu. Nah, terus kita casting enggak apa ini dulu lah. Ya, terus di sini katakanlah kita cari nama. Terus di sini kita kasihkan nis. Tapi nis kita kasihkan int. Bisa tidak? Integer. Oke. Nah, nisnya ada yang salah bahwa harus bertipe integer. Harusnya di sini adalah integer. Harusnya bisa kita casting. Tapi kalau misalkan ini tidak bisa, berarti kita paksakan kita pakai casting menggunakan bukan primitif. Bukan primitif tipe data yang primitif, tapi dengan menggunakan objek seperti itu. Integer, biar integer, kontrol spasi, integer r titik parse. Oh sorry, integer yang i-nya besar, ya ini. Integer berarti yang ada di package java.lang titik parse integer, stringnya adalah saya masukkan yang ini tadi. Sip. Ya, tipe datanya sudah int, di sini juga sudah ini. Nah, ya, coba ya. Oh ini saya hapus, tidak saya perlukan. Sip. Terus data, terus saya running, saya run dan configure, saya run seperti itu. Saya masuk ke DDMS, saya masuk ke DB. Oke, coba kita lihat dulu. Buka strukturnya. Oh sorry. Saya pelan-pelan dulu sebentar. Oke, sip, sudah record. Terus kita pengen ngecek lagi, sementara belum saya apa-apakan, belum saya kasih aksen apapun di sini. Nah, nggak apa-apa, sebentar.
Nah, simple form di sini kita lihat ada package kita di data, terus di data, terus di package kita tadi simple form, klik di database presensi siswa, terus kita kasih lihatkan di sini di browse, di sini di siswa gini ya. Coba saya tambahkan lagi itu ya, sebentar saya runningkan ulang, run configures, atau biar oke, sebentar, saya tidak usah ke sini dulu, skilletnya saya rubah dulu. Oke, run configures target run. Oke, masih lakukan compiling, simple form dapat. Nah, database masuk ke sini dulu, dalam browse di sini ada siswa. Nah, di sini kita tambahkan coba. Sebentar, ini errornya apa? On click and linear. Oke. Misalkan ini saya buka dulu. Terus coba apa lagi caranya? Go to next. Oke, ini saya hapus dulu home, terus go to next-nya ini saya hapus dulu sebentar ya, ini saya hapus dulu. Oke, ini oke lah. Oke, sip. Terus oke, ini saya kunci dulu. Sip, saya running ulang. Misalkan nama saya adalah Agung, terus saya next kan, nomor induknya katakanlah 4413 misalkan, saya dan terus saya tambahkan seperti ini. Oke, seperti ini, terus ini saya ganti. Sementara belum ada aksi untuk menghapus value, kita ajukan dulu, tidak masalah, semoga oke. Terus di sini saya hapus dulu. Oke, saya dan terus di sini saya simpan. Coba ke DDMS, terus SQLite di sini saya buka di sini, terus data. Nah, dua tadi yang saya masukkan sudah masuk di sini ya. Berarti lancar. Kita nanti bereskan home-nya. Gitu ya. Sekian dan terima kasih.